Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baik, sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Lukman, Hadir Pak. Kori, Hadir Pak. Yahya, Hadiro. Ara, Hadir Pak. Kurniawan, Hadir Pak. Dudai. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Oke, materi pada hari ini tentang berwirausaha di usia muda. Ada yang tahu itu wirausaha apa? Oke, saya akan jelaskan wirausaha itu. Ada menurut para ahli mengatakan wirausaha itu suatu orang yang pemberani. Dia tidak hanya memikirkan keuntungannya saja, tapi kegagalan selalu dipikirkan. Kalian tahu tentang Jack Ma, seorang pengusaha Alibaba yang terkenal itu? Tidak. Jack Ma pernah berkata, tujuan dia berwirausaha itu yang pertama adalah kegagalan. Dari setiap kegagalan itu dia memperbaiki. Kegagalan yang dia timbulkan dia selalu memperbaiki, sehingga proses untuk mencapai kesuksesan dia selalu raih. Akhirnya dia membangun usaha yang namanya yang terkenal itu namanya Alibaba, perusahaan Alibaba yang terkenal. Dari teman-teman, adakah yang kepikiran untuk menjadi seorang wirausaha? Apa yang teman-teman pikirkan? Teman-teman ingin membuat suatu wirausaha, tapi yang pertama teman-teman pikirkan itu apa? Apa ya? Pikirkan pertama kali usaha ya. Berusaha. Boleh. Selain berusaha ada lagi? Ya? Kerja lembur. Ada lagi? Percaya diri. Percaya diri. Ada lagi? Berani ambil resiko Pak. Berani ambil risiko. Pantang mundur Pak. Pantang menyerah, pantang mundur. Teman-teman, sebenarnya jawabannya benar. Ya, jika ingin teman-teman membangun suatu usaha atau bisnis, teman-teman yang harus teman-teman pikirkan yang pertama adalah niat. Niat teman-teman ingin membangun suatu usaha. Setelah itu boleh itu modal, strategi-strateginya. Modal itu tidak hanya dikaitkan dengan uang, tetapi teman-teman harus punya modal tentang pengetahuan. Berwirausaha tetapi tidak pakai modal. Ada teman saya yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dia kuliah semester 7. Dia berwirausaha, cuman berwirausaha itu berupa jasa. Setiap pagi dia kuliah, dia bawa barang dagangan. Bawa barang dagangan dari rumah tangganya. Itu berupa kue. Kuenya itu sekitar hampir 100 kue. Jadi dia menjualnya itu ke mahasiswa dengan harga 2.500. Tapi dia dari ibu yang punya pemilik kue itu menjual 1.500. Dia mendapat keuntungan 1.000. Jika dikalikan dengan 100 kue, dia mendapat keuntungan 100.000. Per hari dia mendapat keuntungan 100.000. Itu contoh kecilnya. Dia tidak berupa pakai modal, tapi dia dapat keuntungan. Ini ada namanya entrepreneur. Teman-teman ada yang tahu itu entrepreneur itu apa? Tidak. Entrepreneur itu suatu kemampuan atau suatu keahlian, tapi berbeda dengan cara orang lain. Suatu karya orang lain yang sudah pernah muncul, tapi dia tidak pernah mengambil hasil dari orang lain. Berbeda cara berpikirnya. Maksudnya itu, dia ingin menciptakan suatu hal yang baru, yang belum pernah diciptakan sama orang lain. Seperti contohnya teman-teman ingin membuat suatu produk yang belum pernah ada di Indonesia ini apa gitu. Contohnya. Seperti contohnya keripik bulu babi misalnya. Sebagai contohnya. Itu entrepreneur, kemampuan dan keahlian. Jika bayangkan teman-teman, suatu negara memiliki usaha
atau pembisnis yang banyak, pasti akan menimbulkan negara itu akan maju. Karena kemajuan suatu negara itu ada di perekonomian. Contohnya teman-teman lah sebagai anak-anak muda nantinya yang mau lanjut, mau berwirausaha. Teman-teman tapi harus mempunyai pengetahuan tentang wirausaha itu apa, strateginya, produknya, cara teman-teman pemasarannya, cara-cara teman-teman memberi penjelasan ke konsumen tentang produk teman-teman. Oke teman-teman, saya tugaskan kalian membuat kelompok terdiri dari 3 per orangnya. Kalian membuat suatu produk. Nah nanti produk teman-teman itu teman-teman paparkan di depan. Gimana cara teman-teman bisa memaparkan produk tersebut biar produk tersebut bisa tertarik oleh konsumen. Oke. Dikasih waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Febri. Nama saya Kurniawan. Kami akan memproduksi produk kami. Oke, Ara, silakan. Jadi kami memperkenalkan produksi kami adalah sebuah tas lempang yang mungkin bagi teman-teman juga mengetahui tentang kita. Jadi ini adalah tas lempang. Tas lempang juga dikenal dengan nama lainnya yaitu tas salipik ya. Di gereja di dalam teman-teman bisa digunakan juga untuk kawan-kawan yang ingin mempunyai tas ini sangat mudah didapat karena memang kita membuat desainnya tidak terlalu ribet juga. Kelebihan menggunakan tas lempang selama waktu bersama, tas yang lain akan menjadi mudah digunakan dan tidak ribet untuk dipakai karena memang Ini sangat simpel ya. simpel. Karena ini bisa dibawa kemana-mana, jadi Enak buat bepergian. bisa digunakan ya seperti ini. Dan produksi kami itu yang membuat kita menarik adalah dari cara desain dan simpel produksi kami di grup 2. Terima kasih untuk pemaparannya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kori. Saya Yahya Patra. Saya Lukman. Oke, kali ini saya akan menjelaskan keunggulan suatu produk yang kami ciptakan. Ya, jadi ini merek Lower. Sendal ini berfungsi untuk di gunung sih supaya pada dasarnya sendal itu kuat, ya kan? Ya, untuk anak pun cocok lah ya pakai ini. Tapi manfaatnya sangat tinggi bu. Juga malah kerja. Bisa dipakai, ya. Sangat enak ya bu. Nah, kan mas kan ini punya semua harus coba ini. Sendal ini dijual murah karena limited edition. Oke, ya cukup sekian itu yang kita presentasikan saja. Kurang lebihnya ya mohon maaf ya. Karena saya tidak bisa public speaking jadi ya mohon maaf. Jadi ya jadi terus ini. Udah sampai hari sampai sini. Oke, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Siapa? Yang katakan? Katakan, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Oke, ya. Ya, untuk Gaya silakan. Ya, Pak, saya akan menjelaskan tentang materi Bapak yang tadi sudah saya simpulkan. Jadi wirausaha itu adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang di setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan, terutama dalam hal membuat produk baru.
memproduksi produk baru maupun menyusun suatu operasi bisnis dan pemasaran produk serta mengatur pemodalan usaha. Terus wirausaha memiliki tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tinggi dibandingkan sebelum diolah. Nah, sekarang entrepreneur ya. Entrepreneur adalah seorang yang ingin dan mampu untuk melakukan perombakan sistem ekonomi, mengubah ide baru atau penemuan baru menjadi sebuah inovasi yang sukses. Inovasi baru tersebut dapat berwujud produk baru berupa barang atau jasa. Sekian dari saya. Bagus. Nanti teman-teman bisa kembangkan lagi, teman-teman bisa olah lagi ke produknya. Nanti biar bisa tembus teman-teman di perusahaan besar, nanti teman-teman bisa bawa nama baik juga. Dari Bapak sekian.